Bapak pernah berpisah dengan ibu kandung kamu karena suatu masalah. Di awal kisah kita akan diperlihatkan kepada Rozak yang lagi keliling perkebunan dan sawah di kampung, karena Rozak adalah seorang pemuda yang sangat ramah. Namun, di lain sisi kita akan dikejutkan dengan kabar, di mana ayahnya si Rozak jatuh pingsan. Di lain sisi kita akan dibawa kepada seorang wanita cantik bernama Laura. Laura ini adalah seorang artis film FTV yang tengah merintis karir, dan seorang asistennya Laura itu bernama Mila. Laura memerintahkan Mila untuk membeli sepatu, karena si Laura akan ngasih pacarnya hadiah. Kemudian kita akan diperlihatkan lagi kepada Rozak, di mana Rozak sangat tidak tega melihat ayahnya berbaring, dan sang ayah menyuruh Rozak untuk mencari adik dan ibu kandungnya ke kota, karena dulunya, si ayah sama ibu kandung Rozak ada masalah. Akhirnya, mereka berpisah. Bapak pernah berpisah dengan ibu kandung kamu karena suatu masalah. Nah, Rozak pun lagi berbincang sama temannya yang bernama Ujang, dan keesokannya, Rozak dan Ujang segera menuju kota untuk mencari keberadaan ibu dan adik kandungnya. Namun, di tengah perjalanan, mereka hampir menabrak Mila. Keributan kecil pun terjadi di antara Mila dan Ujang. Salah tau nggak? Udah tahu ada orang mau nyobain. Sudah kasih share, banyak yang ngeliat. Dikarenakan Rozak sangat merasa bersalah kepada Mila, akhirnya, Rozak mengejar Mila. Ternyata, Rozak langsung bertemu dengan Laura, dan Rozak pun meminta maaf kepada Mila karena sudah hampir menabraknya, dan Rozak pun meminta waktu untuk berbicara sama Mila. Akhirnya, Rozak, Ujang dan Mila ngobrol di sebuah kafe, dikarenakan Rozak udah tahu kalau Laura adalah adik kandungnya, sementara Mila adalah asisten pribadinya Laura. Dan Rozak terpaksa berbohong untuk bisa dekat sama Laura. Rozak mengatakan kalau dirinya adalah mantannya Laura yang dilupakan begitu saja, dan Rozak meminta bantuan Mila untuk dekat sama Laura. Kalau misalnya gue udah tahu cara gimana, gue kabarin lo. Bener nih. Oh iya. Akhirnya, Mila menemukan cara agar Rozak bisa masuk ke rumah Laura dan dekat sama Laura. Mila segera menemui Rozak, dan tatapan cinta pada pandangan pertama pun terjadi. Nah, Mila menyuruh Rozak untuk menjadi supir pribadinya Laura, karena mereka lagi membutuhkan seorang supir, dan Rozak pun menyetujui penawaran berikut, namun, Rozak harus nyamar dulu agar tidak ketahuan. Kemudian keesokannya Rozak datang ke rumah Laura, dan Rozak bertemu langsung sama Laura, namun, Laura sangat jutek dan juga sombong betul. Nah, si Mila langsung membawa Rozak ke Ibu Yosi, dan Rozak pun diterima kerja, tapi Ibu Yosi sepertinya sangat mengenal nama supirnya itu, ya tentu seperti anaknya yang ia tinggalin dulu. Di hari berikutnya, Rozak mengantarkan Ibu Yosi ke sebuah tempat, namun, Ibu Yosi mendadak mau pingsan, dan Rozak segera membawa Ibu Yosi ke sebuah kafe untuk minum teh panas. Di lain sisi, Laura dan Mila melihat kejadian itu. Dikira Rozak ada apa-apa sama Ibu Yosi, namun Mila melarang Laura untuk melabrak Rozak, dikarenakan Laura adalah seorang publik figur. Kemudian Rozak memijit punggungnya Ibu Yosi, dan Ibu Yosi langsung bertuturan air mata, karena ia teringat sama anak laki-lakinya, dan Ibu Yosi sangat rindu dan ingin bertemu sama anaknya itu. Akan tetapi, Ibu Yosi sangat takut nantinya mengganggu rumah tangga mantan suaminya. Rozak sangat sedih, namun ia harus kuat dalam penyamarannya. Secara diam-diam Rozak menfoto-foto Ibu Yosi dan juga Laura. Mila yang melihatnya merasa curiga, dan Mila langsung membongkar penyamaran. Mila mengatakan kepada Laura kalau Rozak ngaku sebagai pacarnya Laura. Namun, Laura merasa tidak pernah memiliki pacar seperti Rozak, dan Laura menyuruh Mila untuk membawa Rozak ke kantor polisi. Mama, bawa aja di kantor polisi, jelas-jelas dia penipu. Iya, gue setuju. Namun, Rozak dan Ujang membawa Mila ke kampungnya, dan bertemu sama ayah di Rozak. Si ayah menyangka kalau Mila adalah anak kandungnya, dan Rozak menceritakan kepada ayahnya, kalau keadaan adik kandungnya dan Ibu Yosi baik-baik saja. Namun, Rozak belum mengatakan yang sebenarnya. Melakukan pendekatan dulu, Pak. Jangan sampai mereka kaget kalau tahu sebenarnya.
Dan Mila sangat kaget mendengar kalau Rozak adalah orang terpandang di kampung tersebut, bisa dibilang tajir melintir 100 keturunan pokoknya. Dan Mila baru menyadari bahwa Rozak ini adalah orang baik, dan Mila akan membantu Rozak untuk dekat sama Laura lagi, dengan syarat, Rozak harus melakukan atau merubah Laura agar tidak kasar dan semena-mena sama Mila. Dan Rozak akan segera melakukannya, dan Rozak berusaha untuk Mila jangan tahu dulu, kalau Laura dan Ibu Yosi adalah ibu kandungnya, jalankan sesuai dengan rencana. Setelah mereka sampai di kota lagi, Mila mengatakan kepada Laura bahwa Rozak adalah orang kaya dan dari keluarga yang terpandang. Nah, langsung saja si Laura ini mendekati Rozak, mendengar tajir, dan Laura segera membawa Rozak ke rumah untuk bertemu sama Ibu Yosi, dan mereka sudah mulai akrab. Kedekatan di antara Rozak dan Laura semakin hari semakin menjadi-jadi, ternyata, Rozak sudah menyimpan rasa kepada Mila, begitu juga sebaliknya, Mila juga sudah punya rasa kepada Rozak, tapi, mau gimana lagi, Rozak harus mendekati Laura, karena ia ingin sekali berdekatan sama adik kandungnya, jalankan rencana sesuai langkah awal. Dikarenakan Rozak tidak tahan memendam perasaan sama Mila, akhirnya, Rozak mengatakan kepada Mila bahwa Rozak sangat suka dan sayang kepada Mila. Omongan Rozak didengar oleh Laura, dan Rozak jujur kepada Laura, bahwa aku dan kamu adalah adik kakak, ungkap Rozak kepada Laura. Namun, Laura belum terima kenyataan, bahwa ia suka sama kakaknya sendiri. Oh walah, salah Rozak juga, ngapain dari awal kagak jujur. Selanjutnya, Rozak menemui Ibu Yosi dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia dan Laura adalah adik kakak, dan Rozak mengatakan, aku ini adalah ibu, anak kandung ibu. Akhirnya, Ibu Yosi segera memeluk Rozak, karena si ibu sangat merindukan anak lelakinya itu. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada Laura yang karirnya hancur berantakan, karena Laura sering telat. Masa ia artis telat terus, kapan filmnya dimulai atuh, dan tidak lama setelah itu, mantannya Laura datang, dan mengajak Laura untuk pergi. Untung saja Rozak datang, dan menghabisi si mantan dan juga anak buahnya itu. Hubungan Rozak dan Laura sudah membaik. Terima kayak sebagai kakak kandung Sinta. Setelah itu, Rozak membawa Laura serta ibunya ke kampung untuk bertemu dengan sang ayah. Dan si ayah sangat merasa bahagia bertemu dengan putrinya. Sementara itu, Ibu Yosi mengucapkan terima kasih kepada istri mantan suaminya, yang sudah merawat Rozak dengan tulus, dan mereka pun saling bertemu dan memaafkan. Nah, di akhir cerita, Laura pun menyatukan cinta kakaknya dan juga Mila. Mereka pun saling mengungkapkan isi hatinya, dan tentu saja akan segera bersama dan bahagia. Hikmah dari cerita alur film tersebut ialah, keluarga adalah segalanya, meskipun terpisah oleh konflik dan waktu, ikatan keluarga tidak pernah benar-benar hilang. Kisah ini mengajarkan pentingnya memperbaiki hubungan keluarga yang rusak dan bahwa kasih sayang antar anggota keluarga adalah hal yang paling berharga. Kami Susuka Story ID beserta tim direksi pamit undur diri. Semoga terhibur dan sampai jumpa di konten berikutnya.